Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlaq. Anak-anakku sekalian, peserta Sematren Ramadan virtual 1442 Hijriah, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Aliyah Jambe Kuningan yang Bapak banggakan. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam acara pesantren kilat yang dilaksanakan secara virtual karena pada masa pandemi COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang akidah akhlak. Akidah akhlak itu terdiri daripada dua kata, ada akidah dan ada akhlak. Dan bagaimana nanti dan apa hubungannya jika dikaitkan dengan Ramadan, dengan bulan Ramadan. Nah, jika dikaitkan dengan bulan Ramadan, kita selaku umat muslim selama bulan puasa diharuskan untuk menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan diusahakan untuk selalu menghindarinya. Supaya apa? Supaya ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terkuras pahala kita, ganjaran puasa kita oleh perbuatan-perbuatan kita yang kurang baik. Salah satu contoh misalkan tatkala puasa kita diupayakan dan diharuskan untuk menghindari berkata yang tidak baik. Salah satu contoh misalkan mengejek orang lain, menghina orang lain, itu tidak diperbolehkan. Lalu juga dalam puasa pun kita diharuskan untuk menahan diri dari haus, dari lapar, dan diusahakan untuk apa? Untuk selalu sabar. Nah, bagaimana itu nanti jika dikaitkan dengan akidah dan akhlak? Kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama, akidah dan akhlak dulu, dan bagaimana nanti korelasi antara akidah dan akhlak jika dihubungkan dengan puasa Ramadan. Akidah, kalau secara etimologi, kalau secara bahasa, itu berasal daripada bahasa Arab, al-aqdu. Al-aqdu itu artinya pengikatan atau mengikat sesuatu. Dalam artian bahwa akidah itu mengikat diri seseorang, mengikat jiwa seseorang. Nah, itu dikatakan akidah atau pondasi juga bisa. Lalu kalau secara syar'i atau secara terminologi, akidah itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat dalam bidang akidah tentunya, yang diambil dari dalil-dalil mutlak dan menolak semua subhat dari dalil-dalil khilafiyah yang cacat. Apa itu maksudnya? Jadi yang subhat itu artinya yang tidak jelas hukumnya, yang tidak jelas halal dan haramnya. Nah, itu definisi akidah.
baik itu secara etimologi maupun secara terminologi. Boleh untuk sambil oleh kalian dicatat, silahkan. Nah, yang kedua definisinya yaitu akhlak. Akhlak itu sama berasal daripada bahasa Arab. Tentunya kalian sering mendengar apa itu kata akhlak. Nah, berasal daripada bahasa Arab dari kata khuluq. Apa itu artinya? Khuluq itu artinya tabiat atau perangai. Ada juga yang mengartikan bahwa akhlak itu adalah adab atau etika. Adab atau etika yang mengendalikan seseorang dalam bertindak dan bersikap. Nah, itu akhlak. Jadi timbul timbul nanti perbuatan. Lalu yang selanjutnya, sumber-sumber pengambilan akidah. Dari mana saja itu? Sumbernya itu, sumber pengambilan akidah itu berasal dari 3. Yang pertama dari Al-Quran, dan itu merupakan sumber yang pertama dan paling utama dari Al-Quran. Yang kedua itu as-sunnah, dan yang ketiga akal sehat. Nah, jika kita misalkan dalam akidah kita mendapatkan keraguan, lalu kita tidak mendapatkan dalam Al-Quran, keraguan itu tidak mendapatkan penjelasan yang secara detail, lalu kita boleh mengambilnya dari mana? Dari as-sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah itu adalah bisa perkataan, bisa juga perbuatan, dan bisa juga dikatakan sebagai ketetapan Rasulullah SAW, dan patut kita laksanakan. Yang selanjutnya yaitu tentang anjuran untuk berakhlak mulia. Anjuran untuk berakhlak mulia ini sudah jelas ada pada Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, yang artinya bahwa dan segeralah kamu menuju ampunan dari Rabb kamu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Adapun anjuran yang kedua yaitu sabda Rasulullah SAW, innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Hadis riwayat Bukhari yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ada juga sabda Nabi yang lain, masih yang diriwayatkan oleh Bukhari, al-birru husnul khuluq, yang artinya kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, tentang keutamaan akhlak mulia. Apa saja? Itu ada 8 keutamaan. Yang pertama, ia merupakan tujuan diutusnya Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, dapat memberatkan timbangan amal perbuatan kebaikan seseorang di hari kiamat nanti. Yang ketiga, orang yang berakhlak mulia adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Yang keempat,
Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang paling dicintai Rasul dan paling dekat majelisnya nanti di hari kiamat. Majelis itu tempat. Yang kelima, akhlak yang mulia adalah amalan yang paling mulia. Yang keenam, seorang yang berakhlak mulia akan mendapatkan kedudukan dan martabat yang tinggi di hari kiamat nanti. Yang ketujuh, akhlak yang mulia merupakan standar kebaikan sebuah masyarakat. Jadi maksudnya dijadikan standar acuan pada masyarakat. Itu dilihat dulu dari akhlak seseorang. Apakah dalam kesehariannya dia itu baik akhlaknya atau bagaimana, dan itu dijadikan acuan oleh masyarakat untuk menilai seseorang. Makanya ini ada 8 keutamaan. Dan yang ke-8 ini yakni akhlak yang mulia merupakan warisan para nabi dan para salafus sholih. Nah, itu ke-8 keutamaan daripada akhlak mulia. Untuk selanjutnya yakni pembagian akhlak. Pembagian akhlak itu sebetulnya itu ada 2. Ada akhlak yang mulia ataupun akhlak yang baik, dan ada akhlak yang tercela. Dan dari akhlak yang mulia, contoh misalkan bersikap sederhana, berakhlak yang baik, tawadu, menjaga amanah, istiqomah, memiliki ilmu, selalu beramal sholih, sabar, menepati janji, berani dalam kebenaran, selalu bersyukur, memiliki rasa berharap dan takut, memiliki sikap tawakal kepada Allah, kasih sayang, dermawan, berpikir tentang ciptaan Allah, menjaga lisan, sopan santun, lemah lembut dan berhati-hati, adil dalam berkata dan berbuat, lalu memiliki kemauan yang kuat. Nah, itu contoh-contoh akhlak yang mulia. Contohnya, dari contoh-contoh tersebut, itu yang ada 20 itu, masing-masing ada dalam Al-Quran. Tinggal dicari saja. Salah satu contoh misalkan, akhlak mulia, bersikap sederhana, itu terdapat pada surat Al-Furqan ayat 67. Lalu misalkan juga memiliki kemauan yang kuat, itu terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah itu, jadi setiap contoh itu ada dalam Al-Quran dan bisa dicari. Yang kedua, itu akhlak tercela. Contohnya berbuat dusta dan nifak. Nah, itu ada pada Quran surat An-Nahl ayat 105. Lalu memiliki perangai yang kasar, memperolok-olok, menghina, mencela, mengumpat, memanggil dengan julukan yang buruk dan lain-lain. Itu ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Dengki, egois dan tidak peduli terhadap saudaranya. Bakhil, bersikap gulu. Gulu itu artinya melampaui batas. Pengecut, mengungkit-ungkit pemberian, meminum khamar dan berjudi, khianat dan menipu, riya, takabur, sombong, ujub dan bangga, terpedaya dengan perkara yang lagun, berbuat zalim,
marah, ucapan buruk, menyebarkan berita bohong, menyebarkan kerusakan, dan berbuat tabzir. Nah, itu semua sifat-sifat tercela yang harus kita hindari. Nah, jika dikaitkan dengan puasa Ramadan, kita dianjurkan untuk selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik atau terbiasa dengan berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang jelek atau sifat-sifat terjelek. Itu oleh kita harus dihindari dan diharuskan untuk selalu bersabar dalam menjalani ibadah. Sabar itu kan salah satu contoh, misalkan kita lagi puasa, coba untuk selalu bersabar, tidak marah tatkala ada orang lain yang memperolok-olok atau menghina kita, mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Kita sabar, kita tidak boleh mengikutinya. Sabar dan sadar. Sadarnya apa? Itu sadar karena itu merupakan apa? Merupakan ujian. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk materi Sematren Ramadan virtual kali ini dengan materi akidah akhlak, dan mudah-mudahan walaupun materinya sedikit tetapi bisa diterima dan dilaksanakan oleh kita semua, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.